Halo, halo. Selamat sore teman-teman tanam tani. Gimana cuaca hari ini di tempat teman-teman semua? Di sini cerah ya teman-teman, di desa saya di pekarangan rumah. Sudah 3-4 hari ini cuaca ya tidak terlalu hujan lebat lah. Ada gerimis-gerimis sedikit tetapi tidak terlalu membahayakan untuk tanaman. Oke teman-teman, kita bahas sedikit tentang pupuk kalsium CaCO3. Ini saya pakai sampel yang dari Manohara ya teman-teman. Ini sangat wajib dan penting juga diaplikasikan ketika cuaca ekstrim seperti sekarang, hujan beberapa hari tidak berhenti, cuaca lembab, yaitu adalah CaCO3 teman-teman, pupuk kalsium bubuk ya, karena ada beberapa pupuk kalsium nanti, ada kalsium nitrat, dan juga ada kalsium lain seperti dolomit juga, ataupun kapur pertanian. Cuman untuk aplikasi spray, untuk musim hujan, saya rekomendasikan untuk memakai kalsium bubuk ya, CaCO3. Ini saya sampelnya ya teman-teman, banyak merek, nanti teman-teman bisa pilih, karena pupuk kalsium bubuk rata-rata yang paling diutamakan adalah kandungan CaCO3 nya. Ini dari Manohara teman-teman, ada kombinasi unsur mikro lain, ada Zn 3,95%, ada kadar air ya, jadi kelembapannya sedikit pasti 0,05%. Ada CaCO3-nya, inilah yang penting 96,11%. Kemudian ada magnesiumnya 0,95%. Kemudian ada boron ya 6,88%. Oke teman-teman, kita bahas sedikit. Biasanya di musim yang ekstrim, di musim yang cuacanya tidak bisa diprediksi ya teman-teman, karena siang panas, kadang tiba-tiba hujan, apalagi minggu-minggu terakhir ini di tempat saya ya teman-teman, hujan begitu ekstrim. Jadi mungkin teman-teman yang punya masalah dengan tanamannya, misalkan tomat ataupun cabai yang mungkin bisa diidentifikasi dengan gugurnya bunga baru, ataupun tanaman-tanaman lain yang mungkin pasti rentan dengan jamur, dengan penyakit-penyakit dari jamur apapun itu. Jadi ini teman-teman, salah satu penanggulangan yang teman-teman bisa lakukan untuk memaksimalkan produksi dari tanaman teman-teman semua. Ini adalah CaCO3, karena fungsinya adalah fungsi utamanya adalah meredam dari berkembangnya jamur dan bakteri. Jadi begitu teman-teman. Ini dari Manohara ya. Terserah merek mau pakai apa. Di sini di belakang pasti ada fungsinya, ya kan, menghindari tanaman dari penyakit busuk dan kerontokan buah, memacu pertumbuhan serbuk sari bunga sehingga terjadi penyerbukan dengan diikuti pembuahan yang sempurna, kemudian membantu pembentukan sel tanaman terutama pada titik tumbuh pucuk, tepung sari bunga dan akar, kemudian membantu pembentukan bulu-bulu akar dan merangsang pembentukan biji tanaman serta menguatkan bagian batang tanaman. Kemudian ada lagi meningkatkan ketahanan tanam, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit dan jamur, mengatasi menguningnya tulang daun ya teman-teman, ataupun keriting pada tepi daun. Itu kalau kekurangan unsur kalsium seperti itu. Jadi tulang daun itu agak mengkeriting dan juga tepi daunnya itu teman-teman menguning begitu. Kemudian mengatasi terhambatnya pembentukan dan pengguguran bunga, kemudian mendorong produksi tanaman penghasil biji-bijian. Ini biasanya fungsi boronnya ya teman-teman, untuk mendorong reproduksi. Fungsi unsur boron yang 6% ini tadi, 6,88%. Itu tertulis di sini juga untuk mendorong produksi tanaman penghasil biji-bijian, padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Kemudian ada berperan dalam pembentukan serat buah, berperan dalam pembentukan buah dan biji, kemudian merangsang proses penuaan tanaman sehingga jumlah bunga dan hasil panen dapat meningkat. Oke teman-teman, ini adalah salah satu pupuk kalsium rekomendasi. Ini untuk dosisnya 3 gram per liter air. Jadi teman-teman mungkin satu tangki semprot 15 ataupun 16 liter itu teman-teman bisa pakai 3-4 sendok. Aplikasikan tunggal teman-teman, jangan dicampur dengan insektisida, karena nanti daya kerja dari insektisida jika di mix dengan pupuk kalsium nanti akan menurun. Jadi nanti buang-buang biaya.
Jadi lebih bagus ini aplikasikan tunggal, apalagi di musim ekstrim ya teman-teman. Bisa diaplikasikan juga dicampur mungkin dengan pupuk MKP dan juga fungisida yang biasa teman pakai. Begitu ya teman-teman. Rolling ya, jangan sampai pakai fungisida yang sama terus. Jadi harus di rolling. Nanti kita bahas lagi di lain video untuk rolling insek dan juga fungisida. Begitu teman-teman. Sedikit wawasan dan juga kita belajar bersama untuk memaksimalkan potensi kita dalam bertani. Mengatasi penyakit, ingat CaCO3 dia sebagai penghambat jamur-jamur bakteri. Ini bisa dibaca nanti fungsinya di sini, nyaris semuanya tertulis di sini ya teman-teman. Ini dari dari CV Mitra Tani Abadi Jaya, Jawa Tengah. Oke teman-teman, begitu ya. Jadi untuk tanamannya yang terserang penyakit ataupun belum terserang penyakit ketika cuaca ekstrim, aplikasikan ini. Sangat-sangat membantu dalam meredam kebrutalan dari jamur-jamur bakteri begitu. Oke teman-teman, semangat bertani. Kita saling berbagi di sini. Teman-teman mungkin yang punya pengalaman lain bisa di-share di kolom komentar ya teman-teman. Alhamdulillah untuk viewer dari channel Tanam Tani sudah 1 minggu ini sudah sekitar 3.000 penonton. Dan juga mungkin teman-teman yang tertarik ataupun merasa channel ini bermanfaat, silahkan di subscribe ataupun dibagikan ke teman-teman yang lain. Mungkin bisa bermanfaat untuk para petani lain. Oke, ini cerita sedikit. Ini kita semai timun ya. Ini usia 3-4 hari sudah segini. Nanti paling 1 minggu lebih bisa kita tanam. Oke, sekian dulu untuk review ya, untuk review dari CaCO3 kalsium. Banyak ya pupuk kalsium yang beredar, tidak harus Manohara, yang penting adalah pupuk kalsium. Mungkin adalah kombinasi lainnya yang berbeda. Kalau ini yang Manohara dia menonjolkan di unsur boronnya lebih tinggi. Kalau yang lain itu ada CaCO3-nya pasti di atas 90% semua. Mungkin kombinasi kandungan lainnya yang berbeda. Tetapi ini yang paling penting, CaCO3. Oke, begitu ya teman-teman. Sampai ketemu di lain video. Semangat bertani. Sehat selalu, berkah barokah rezekinya. 1 kilo ini harga murah, 17-18 ribu kurang lebih, 20 lah. Begitu ya, terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.